وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang tepatnya kita akan membaca peristiwa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya tahun ke-10 Hijriyah, ke-10 kenabian adalah tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wafatnya pamannya Nabi, tidak ada lagi pelindung dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ia semakin semena-mena terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan mereka semakin keras untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faktor yang demikian ini mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencoba mendakwahkan Islam ini keluar Mekah. Di sisi yang lain, orang-orang kafir Quraisy, mereka memang mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah tidak boleh lagi nanti masuk ke dalam Mekah. Oleh karena itu Rasulullah keluar untuk mendakwahkan Islam di luar Mekah. Nah, nanti akan kita lihat di sini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gagal dalam tanda kutip. Artinya bukan gagal secara mutlak dan gagal secara total gitu. Artinya ketika tidak diterima dakwahnya Nabi Muhammad di Taif itu, Rasulullah mau kembali lagi ke Mekah, itu dihadang dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan keamanan dan perlindungan oleh Mut'im ibnu Adi nanti. Nah, maka kita baca terlebih dahulu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, dengan harapan penduduk Taif itu mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini mengatakan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Taif. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Taif, fi Syawalin sanata 10 minan nubuwah, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Nah, kemarin kan wafatnya Khadijah dan pamannya itu kan bulan Ramadan. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib di bulan Ramadan itu, perlakuan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Tepat 1 bulan setelahnya, yaitu di bulan Syawal, Rasulullah ngapain gitu kan? Pergi ke Taif. Kalau diperkirakan dalam tahun Masehinya itu sekitar tahun 619 Masehi perkiraan. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Rasulullah pergi keluar menuju Taif. Wa hiya tab'udu an Makkah nahwa 60 mila. Perkiraan jaraknya antara Taif dengan Mekah itu sekitar 60 mil. 1 mil itu kalau dikonversikan ke kilometer kurang lebih 1,6 kilometer atau 1,5 kilometer lebih. Artinya kalau jaraknya itu 60 mil, ini kalau kita mau menggambarkan sama seperti jarak Samarinda Samboja kurang lebih. Jadi ada 96 km. Nah, jarak Samarinda Samboja itu saya lihat di Google
92 kilo. Artinya kurang lebih. Sementara jarak Mekah dengan Taif 96 kilo. Kalau dikonversikan 60 mil itu sama dengan 96 kilometer. Artinya kalau kita mau memperkirakan jaraknya sama seperti Samarinda Samboja kalau lewat tol. Kalau lewat tol, karena yang saya lihat jalan tolnya itu yang 92 kilo itu jadi lurus gitu aja. Nah, ini perkiraan. Saraha masyian, Rasulullah menempuh perjalanan itu dengan jalan kaki. Nah, kita coba aja nanti lewat jalan tol Samarinda Samboja itu jalan kaki, itu nyampenya kapan? Kalau mau menapak tilas gimana sih rasanya Rasulullah keluar dari Mekah untuk mendakwahi gitu, jalan kaki. Ala qadamaihi masyian ala qadamaihi ji'atan wa dhahuban, pulang pergi jalan kaki. Nah, biasanya kalau teman-teman yang hobinya goes, pergi itu pakai sepeda, pulangnya diantar. Biasa kayak gitu. Itu yang goes kayak gituan. Lah, ini Rasulullah pergi ndak diantar, pulang juga ndak diantar, jalan beliau. Wa ma'ahu maulahu Zaidun ibnu Harithah, bersama dengan budak beliau yang sudah beliau bebaskan dan beliau angkat menjadi anaknya, yaitu Zaid ibn Harithah. Pada saat itu Zaid sudah jadi anak angkatnya Nabi SAW, disayang oleh Nabi SAW. Pada saat itu masih disebut dengan Zaid ibnu Muhammad. Nah, nanti setelah tahun ke-5 Hijriah, 5 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, turun surah Al-Ahzab, baru Rasulullah dilarang untuk mengangkat anak, sehingga Zaid ibn Harithah ibn Harithah ini dipanggil dengan nama ayahnya yang Allah kalamkan dalam surah Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim, panggil mereka dengan nama ayahnya, karena nama ayahnya ini Harithah. Dan Zaid ibn Harithah ini awalnya adalah budaknya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di masa jahiliyah terjadi pertempuran antara kabilah Quraisy dengan kabilah Himyar dari Yaman. Nah, ketika terjadi pertempuran tersebut, ditawanlah siapa? Zaid bin Harithah ini karena dia masih kecil pada saat itu, ditawan. Ketika jadi tawanan dijual di Mekah dan dibeli oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Zaid bin Harithah ini ketika sudah menjadi budaknya Ibunda Khadijah, diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian membebaskannya dan diangkat menjadi anak. Nah, pada saat situasi sudah aman, ayahnya Harithah dari Yaman itu datang meminta Zaid untuk kembali ke Yaman, tetapi Zaid lebih memilih untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Karena beliau ini melihat sosok Nabi Muhammad itu sebagai seorang penyayang itu melebihi sayangnya ayahnya sendiri kepada beliau. Jadi beliau lebih memilih untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariqi da'ahum ilal Islam. Setiap kali Rasulullah dan Zaid bin Harithah ini ketika menempuh perjalanan itu menemui perkampungan kabilah-kabilah tertentu, Rasulullah mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Falam tujib ilaihi wahidatun minha. Satu pun dari anggota-anggota kabilah yang ditemui oleh Nabi SAW itu tidak ada yang menjawab ajakan dakwah beliau. Falam mantaha ila Taif, ketika sudah sampai di Taif, amada salatata ikhwatin min ru'asa Thaqif. Rasulullah langsung menemui 3 orang bersaudara yang mereka ini adalah petingginya dari kabilah Thaqif, yaitu kabilah yang dominan yang menghuni Taif pada saat itu. Wahum Abdu Yalil. Yang pertama namanya adalah Abdu Yalil. Yalil itu nama berhala mereka. Nanti jangan sampai nanti antum baca sejarah ada ketemu nama Abdu Yalil gini, anaknya dikasih nama Abdu Yalil. Yalil itu nama berhala. Sama juga Abdu Manaf, ini kakeknya Nabi Muhammad yang
di atasnya Hashim itu. Manaf itu nama berhala. Jangan nanti dikasih nama anaknya Abdul Manaf gitu kan. Mentang-mentang Abdul Manaf itu kakeknya Nabi gitu. Manaf itu nama berhala karena orang-orang jahiliyah dahulu menamakan anaknya itu dengan makna penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Abdul Uzza, Abdul Latah, Abdul Manaf. Ini nama-nama berhala semua, bukan nama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau mau memberi nama anak kita nanti beri dengan nama Abdun dan kemudian nama Allah setelah itu. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif. Ini nama-nama Allah Azza wa Jalla. Abdul Aziz. Demikian. Nah, jadi Abdul Yalil di sini satu orang, kemudian saudaranya Mas'ud dan Habib. Abna'u Amr ibn Umair Ats-Tsaqafi. Abdul Yalil ibn Amr, Mas'ud ibn Amr dan Habib ibn Amr Ats-Tsaqafi. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ilallah. Rasulullah duduk bersama dengan mereka, berdiskusi, mendakwahi Islam kepada mereka. Wa ila nusratil Islam, dan didakwahi juga untuk menolong perjuangan dakwah Islam. Faqala ahaduhum, maka salah satu dari 3 orang bersaudara tadi mengatakan, huwa yamrutu thiyabal ka'bati ayyumazziquha in kana Allahu arsalaka. Kalau memang benar Allah itu mengutus engkau, berarti Allah itu sudah merobek-robek baju Ka'bah gitu. Maksudnya apa? Enggak pantas kamu tuh jadi rasul gitu. Kata salah satu dari 3 orang bersaudara. Artinya ini Allah sedang menghinakan Ka'bah kalau memang engkau utusan Allah gitu loh. Salah satu dari mereka mengatakan demikian. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, amma wajadallahu ahadan ghairak. Allah enggak ada utusan lain kah selain antum gitu kan? Enggak ada orang lain kah kok antum yang jadi utusannya gitu. Kurang ajarnya 3 saudara ini ngomong kayak gitu kan. Enggak ada orang lain kah selain engkau gitu kan. Kemudian yang ketiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah saya enggak mau ngomong sama kamu kan. Saudara yang ketiga tadi, in kunta rasulan la anta a'dhamu khataran min an arudda 'alaikal kalam. Kalau memang benar kamu rasul, maka kamu lebih berbahaya daripada saya harus menjawab omonganmu. Wala in kunta takdzibu 'ala Allah, tapi kalau kamu memang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ma yanbaghi an ukallimak, maka sudah barang tentu saya enggak akan menjawab suatu perkataan yang dusta. Faqama anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, berpisah dengan mereka. Artinya apa? Mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka. Wa qala lahum, Rasulullah berpesan, in fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Jadi kalian jika memang sudah fix gitu kan, keputusan kalian tidak menerima apa yang saya serukan, tolong rahasiakan, jangan dikabarkan kepada orang banyak tentang kedatanganku menemui kalian bertiga ini. Faktumu anni, maka rahasiakan pertemuan percakapan kita ini. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berupaya untuk menemui petinggi-petinggi qabilah-qabilah yang ada di Taif. Taif itu kan penghuni qabilahnya bukan hanya qabilah Tsaqif saja, ada qabilah-qabilah yang lain. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Taif 10 ayyam. Di tengah-tengah penduduk Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di sana sekitar 10 hari. La yada'u ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Rasulullah masih berupaya untuk menemui asyrafahum, untuk menemui petinggi-petinggi mereka dan mendakwahinya. Faqalu, mereka semuanya mengatakan, ukhruj min biladina, keluar kamu dari negeri kita. Wa agharru bihi sufaha'uhum. Dalam hal ini orang-orang yang paling safih, yang bukan petinggi-petingginya, itu tidak mengetahui, lengah dia informasi kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak mengetahui. Jadi yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad untuk mendakwahi mereka hanya petinggi-petingginya, karena Nabi Muhammad mendatangi petinggi-petingginya. Yang kroco-kroconya itu enggak tahu apa-apa gitu loh.
Tapi akhirnya mengetahui kedatangan Nabi Muhammad pada saat apa? Pada saat Nabi Muhammad mau keluar dari Taif. Falamma aradal khuruj. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau keluar, tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum. Nah, akhirnya baru orang-orang kroco-kroconya ini ngikutin Nabi Muhammad dari belakang. Sambil ngapain? Yasubbunahu wa yasihuna bihi. Mereka mencela Nabi Muhammad, meninggikan suaranya, mencemooh Nabi Muhammad rame-rame. Jadi ketika Rasulullah sudah mau pulang, ini berombongan ini ngolokin, mencela dengan kata-kata. Hatta ijtama'a alaihin nas, ketika melihat ini ribut-ribut gitu kan, segolongan kecil tadi mencemooh Nabi Muhammad, yang lain juga penasaran ini ada apa ribut-ribut. Akhirnya tambah banyak orang berkumpul, ijtama'an nasu alaihi. Sudah enggak cukup hanya dengan mencemooh saja. Fawaqafu lahu samatin, akhirnya mereka membentuk dua barisan. Waja'alu yarmunahu bil hijarah, enggak cukup dicemooh, ambil batu lemparin, puak. Wa bi kalimatin minas safah, terus seraya cemoohan dan hinaan-hinaan itu keluar terus dari lisan mereka bersamaan dengan lemparan batu yang mereka lemparkan ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warajamu araqibihi, mereka melempari urqub. Urqub itu kalau antum lihat, antum kan ada tumit di tumit kaki itu. Nah, di atas tumit itu kan ada yang kayak urat paling belakang. Itu urqub namanya dalam bahasa Arab. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, kalau bahasa ilmiahnya tendon Achilles namanya itu. Karena dulu dalam mitologi Yunani, Achilles dulu kesatrianya Yunani itu ketika perang kalahnya dipanah di situ. Gitu. Jadi terkenal Achilles itu dalam mitologi Yunani ya, bukan sirah Nabi. Ini kita bicara yang lain lagi. Dalam mitologi Yunani, Achilles itu dikenal sebagai kesatria yang gak bisa dirubuhkan, tetapi dia memiliki pondasi yang lemah, yaitu di kakinya itu. Kelemahannya di tendonnya. Hingga sampai sekarang dalam dunia pengobatan, dalam dunia medis, tendon itu dinamakan dengan tendon Achilles. Nah, ada merek ban juga namanya Achilles gitu kan. Merek ban Achilles, enggak tahu kalau merek ban Achilles apa kelemahannya sama juga kayak kakinya Achilles gitu kan. Allah taala a'lam gitu. Ini kan bukan promosi, bukan dibawa ke merek ban gitu juga gitu loh. Nah, intinya urqub itu gitu loh. Itu yang dilempari sama mereka. Nah, dilempari. Hatta ikhtadaba na'lahu biddima, sampai sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berubah warna menjadi warna darah. Artinya banjir itu, darahnya membanjiri sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagian bawahnya yang dilempari itu kan, sampai sandalnya itu banjir darah. Wa kana Zaid ibn Harithah yaqihi binafsihi. Zaid ibn Harithah berupaya melindungi Nabi Muhammad, jadi tameng hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta asabahu syujajun fi ra'sihi, ketika melindungi Nabi Muhammad sampai mengalami luka robek di kepalanya. Walam yazal bihi sufaha'u kadzalika hatta alja'uhu ila ha'itin. Ini orang-orang safih ini tadi, safih itu kan kalau secara bahasa itu yang akalnya itu enggak dipakai gitu nah. Allah anugerahkan akal tapi akalnya enggak dipakai. Itu safih gitu. Saking enggak dipakainya akalnya itu, ini Rasulullah sudah berdarah kayak gitu, masih aja dilanjutin. Rasulullah sudah keluar Taif, masih aja terus dilempari. Hatta alja'uhu ila ha'id, sampai mereka ini mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu kebun. Miliknya siapa? Miliknya Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah. Masih ingat Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah? Ini kan salah satu petinggi Quraisy. Nanti yang dua orang ini mati di perang Badar, tapi
pada episode kali ini Utbah dengan Syaibah ini berbaik hati gitu loh. Nanti akan kita lihat di sini. Nah, kebun itu miliknya Utbah dan miliknya Syaibah. Jaraknya berapa? Ala salasati amyalin min Taif. Jaraknya 3 mil dari Taif. Artinya antum bayangin gitu loh. Sepanjang 3 mil itu Rasulullah sudah keluar dari Taif, masih dilempari aja gitu loh. Nah, ini kan saking safihnya penduduk Taif itu. Saking nggak dipakainya akalnya penduduk Taif itu. Terus dilempari Rasulullah sepanjang perjalanan 3 mil. Sudah masuk di kebun itu gitu kan, falam maltaja'a ilaihi, ketika Rasulullah masuk ke kebun itu bersembunyi di situ, raja'u anhu, baru orang-orang yang melempar ini pulang. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hablatin min inabin. Rasulullah menuju kepada salah satu pohon anggur yang ada di kebun itu. Fajalasa tahta dhilliha, duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pohon tersebut.